Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang kita sudah punya delta S-nya seperti ini ya, delta S jarak bentuk integral seperti ini untuk yang nanti kita akan cari, kita akan meminimumkannya untuk mendapatkan bentuk kurva yang meminimumkan jarak antara dua titik yang ada pada selimut silinder ya. Nah, sekarang persamaan ini itu tentunya kita lihat dia merupakan eh, eh, ini adalah fungsionalnya ya tentunya ya. Ini adalah fungsionalnya di mana dia ada dua variabel di sini ya. Kita harus mengintegralkannya terhadap dua variabel terhadap theta dan z ya. Nah, maka akan lebih mudah kalau kita bisa mengubah bentuk integral ini menjadi integral untuk satu variabel saja. Sehingga kita bisa lakukan adalah kita keluarkan d theta kuadratnya ya. Kita keluarkan d theta kuadratnya dari akar dengan cara membagi kedua suku ini dengan d theta kuadrat ya. Sehingga kita bisa tuliskan kembali delta S-nya itu menjadi integral dari akar R kuadrat, d theta-nya di sini keluar ya. Kemudian dz kuadrat dibagi d theta kuadrat itu artinya kita bisa tuliskan menjadi z aksen kuadrat d theta ya. Di mana z aksen ini adalah dz per d theta ya. Berarti z aksen kuadrat itu adalah dz kuadrat dibagi dengan d theta kuadrat. Nah, sehingga sekarang kita punya bentuk integral seperti ini ya. Di mana ini itu merupakan fungsionalnya ya. Di mana fungsionalnya di sini itu merupakan fungsi dari z dan z aksen, di mana keduanya merupakan fungsi theta ya. Jadi f yang kita punya di sini itu dia merupakan fungsi dari z atau z aksen, di mana keduanya merupakan fungsi dari theta ya. Walaupun secara eksplisit di sini tidak ada z ya, tapi secara umum dia merupakan bentuk fungsionalnya seperti ini. Nah, sehingga sekarang kita sudah punya fungsionalnya seperti ini. Kita tinggal masukkan ke persamaan Euler ya. Kita tinggal masukkan ke persamaan Euler di atas. Tapi kalau kita bandingkan di atas, persamaan Euler yang kita punya di atas kan dia merupakan fungsional dari y aksen dan y yang keduanya merupakan fungsi x. Sehingga persamaan Euler kita sekarang itu bisa kita tuliskan kembali dengan variabel yang berbeda ya. Di mana persamaannya sekarang menjadi do f dari do z dikurang do theta dari do f do z aksen. Sorry, ini d theta ya. D theta dari do f do z aksen sama dengan 0. Jadi persamaan luarnya sekarang berbentuk seperti ini ya. Dimana kalau kita bandingkan dengan persamaan luar sebelumnya, y itu menjadi z dan x itu menjadi theta ya. Dimana z di sini merupakan fungsi dari theta. Ya. Kemudian z aksen itu artinya adalah do z per do theta. Nah, sekarang kita punya fungsionalnya berbentuknya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita cari ya. Berarti kita cari per komponen saja ya. Do f do z, karena di sini tidak ada z ya. Di sini f-nya adalah akar r kuadrat ditambah z aksen kuadrat ya. Karena tidak ada z artinya do v do z-nya itu sama dengan 0, do f do z-nya. Berarti d theta dari do f do z aksen itu otomatis sama dengan 0. Dengan kata lain, do v do z aksennya itu harus konstan ya. Ini tinggal kita cari lagi do v do z aksennya. Do v do z aksennya berarti sama dengan do z aksen dari akar r kuadrat ditambah dengan z aksen kuadrat ya. Dan ini harus konstan ya. Kita sebut saja konstanta K juga ya. Atau konstanta C saja ya, supaya membedakan dengan yang di atas. Ini tinggal kita turunkan, ini bentuknya mirip dengan yang di atas, kita akan dapatkan turunannya ini adalah ketika kita turunkan terhadap z aksen, ini akan kita dapatkan z aksen per akar r kuadrat ditambah dengan z aksen kuadrat ya. Do f do z aksennya ya.
Dan ini harus sama dengan konstan. Ini kita pindahkan ke ruas kanan, kita dapatkan Z aksen sama dengan C akar R kuadrat ditambah dengan Z aksen kuadrat. Kedua-duanya kita kuadratkan, kita dapatkan Z aksen kuadrat sama dengan C kuadrat dikali dengan R kuadrat ditambah dengan Z aksen kuadrat. Yang Z aksen kuadrat kita kumpulkan semua ke ruas kiri, berarti kita dapatkan, ini saya tuliskan 1 dikurang Z, 1 dikurang C kuadrat ya, dikali dengan Z aksen kuadrat itu sama dengan C kuadrat R kuadrat. Artinya Z aksen kuadrat itu sama dengan C kuadrat R kuadrat per 1 dikurang C kuadrat. Atau dengan kata lain, Z aksen sama dengan CR dibagi dengan akar 1 dikurang C kuadrat. Nah, perhatikan bahwa semua suku yang ada, semua variabel yang ada di ruas kanan ini itu adalah konstan ya. C itu konstan, R juga adalah jari-jari yang konstan, maka kita bisa ambil misalkan dia sama dengan konstanta yang baru ya, misalkan A. Sehingga kita punya sekarang dz d theta itu sama dengan A, berarti dz itu sama dengan A d theta. Kita integralkan kedua ruas, maka kita dapatkan Z-nya itu sama dengan A theta ditambah dengan misalkan konstanta integrasi B. Jadi kita dapatkan solusi dari Z-nya yang merupakan fungsi theta itu sama dengan A theta ditambah dengan B. Nah, ini bukanlah merupakan garis lurus ya, beda dengan yang di atas tadi. Ini kalau kalian coba plot ya, misalkan kalian gunakan suatu aplikasi ya, dia akan berbentuk helix ya, atau bentuk spiral. Jadi kalau misalkan ini adalah silindernya ya, maka kurva Z ini itu dia akan berbentuk helix seperti ini ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan ada titik antara A dan B seperti ini, maka jarak terpendek yang menghubungkan antara titik A dan B itu mengikuti persamaan helix seperti ini ya. Nah, jadi bukan merupakan suatu garis yang lurus, tapi dia merupakan garis lengkung. Jadi ini dua contoh aplikasi dari dari persamaan Euler ya. Bagaimana kita meminimumkan jarak dari suatu antara dua titik ya dengan menggunakan persamaan Euler ya. Dari persamaan Euler kita bisa mendapatkan suatu fungsi yang meminimumkan integral fungsional kita ya. Sehingga kita dapatkan jarak terpendek untuk dua kasus yang kita punya sebelumnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Saya harap tidak ada yang bertanya, berarti saya harap semuanya mengerti ya. Oke, nah kalau kita lihat, kita perhatikan di sini untuk dua kasus yang kita punya itu sebenarnya kita mudah menyelesaikannya karena do z-nya, do f do z-nya itu selalu sama dengan 0 ya. Sehingga dengan mudah kita dapat menyatakan bahwa suku kedua ini turunan dari turunan di suku yang kedua ini itu bisa kita nyatakan dalam suatu konstan ya. Dua-duanya seperti itu. Karena do f do z-nya itu sama dengan 0. Artinya fungsional yang kita punya itu di sini dia tidak mengandung z, kalau yang di atas dia tidak mengandung y ya untuk kasus ini. Nah, ini ya. Fungsional kita itu dia tidak mengandung y. Sehingga dengan mudah kita bisa selesaikan persamaan Eulernya. Nah, bagaimana untuk kasus misalkan kasus ini kita misalkan punya fungsional tapi dia juga memiliki variabel y. Tentunya do f do y-nya tidak sama dengan 0 dan persamaan kita akan menjadi semakin rumit. Nah, jadi
kalau kita bisa lihat dari contoh yang sebelumnya, fungsional yang kita punya itu hanyalah merupakan fungsi dari y aksen saja ya. Di mana y aksen ini itu merupakan atau fungsi y aksen dan fungsi x saja. Misalkan dia punya fungsi x ya. Fungsi aksen. Atau kalau kasus yang kita punya di sini dia fungsi r saja ya, yang untuk kasus yang kedua, atau fungsi ya. Saya tuliskan saja fungsi aksen saja. Y aksen saja, di mana y aksen itu merupakan fungsi dari x. Atau untuk kasus yang kedua, yang ini tadi dia hanya merupakan fungsi dari z aksen saja ya. Atau fungsi yang kita punya itu hanya merupakan fungsi dari z aksen saja. Sehingga do f do y aksen, do f do y-nya dan do f do z-nya itu otomatis sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana kalau misalkan fungsionalnya itu dia memiliki suku yang bukan suku turunan ya. Dia memiliki fungsionalnya memiliki isinya itu bukan hanya fungsi turunan saja tapi fungsi y itu sendiri misalkan. Oh iya. Ini disebutnya itu sebagai integral pertama, bentuk integral pertama dari persamaan Euler. Nah, disebutnya integral pertama dari persamaan Euler. Artinya fungsional yang kita punya itu hanya fungsi dari turunan saja. Ya. Tiada fungsi dari yang bukan turunan. Maksudnya dia hanya kalau untuk kasus ini dia fungsi aksen saja, dia tidak mengandung fungsi y. Bagaimana kalau misalkan kita punya kasus, kita punya integral ya, kita punya bentuk integral fungsional itu sama dengan integral dari akar 1 misalkan ditambah y aksen kuadrat per akar y misalkan ya, dx. Nah, ini adalah fungsional kita ya. Di mana fungsional kita itu sekarang dia merupakan fungsi y dan fungsi y aksen ya. Sehingga otomatis do f do y-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini kalau kita coba turunkan ya. Kita coba selesaikan. Kita masukkan ke dalam persamaan Euler ya. Berarti kita harus mencari do f do y dikurang ddx dari do f do y aksen itu sama dengan 0 ya. Artinya kita butuh do f do y, kita butuh do f do y aksen. Kalau yang soal sebelumnya, kasus sebelumnya, ini sama dengan 0 sehingga kita bisa langsung dengan mudah mencari suku yang kedua saja ya, solusi dari suku yang kedua. Sedangkan yang ini tidak ya. Berarti kita harus cari satu persatu. Do f do y ini saya akan langsung tuliskan saja ya. Karena waktu kita terbatas. Do f do y ini kalau kalian turunkan, ini saya kira turunan mudah ya. Do f do y kalian turunkan ini ya terhadap y, maka kalian akan dapatkan do f do y-nya itu sama dengan minus akar 1 ditambah y aksen kuadrat per 2y pangkat 3/2. Ya. Kemudian do f do y aksennya, itu kalian akan dapatkan kalau kalian turunkan fungsional ini ya. Dari sini berarti fungsionalnya itu sama dengan akar 1 ditambah y aksen kuadrat ditambah dengan dibagi dengan akar y ya. Ini yang kalian turunkan di sini ya. Do f do y-nya kalau ini kalian turunkan akan dapatkan ini. Do f do y aksennya itu kalian akan dapatkan y aksen dibagi dengan akar y dikali dengan akar 1 ditambah y aksen kuadrat. Ya. Sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan Eulernya, maka akan menjadi do f do y berarti minus akar 1 ditambah y aksen kuadrat per 2y pangkat 3/2. Kemudian di sini dikurang ddx dari do f do y aksen ya. Berarti sini y aksen akar y dikali dengan akar 1 ditambah y aksen kuadrat ini sama dengan 0 ya. Nah, dari sini nanti kalian akan kalau kalian selesaikan ini akan mendapatkan y-nya seperti apa ya. Nah, tapi tentunya kalau kalian lihat di sini
penyelesaian persamaannya itu tidak mudah ya, karena suku ini dia tidak nol, sehingga kita tidak bisa menyatakan ini sebagai konstan ya, sehingga kita akan punya kesulitan dalam menyelesaikan persamaan ini. Untuk mendapatkan solusi X-nya itu perhitungannya tidak sederhana. Nah, sehingga kita bisa melakukan suatu trik ya, suatu trik sedemikian rupa sehingga kita bisa mengarahkan persamaan Euler kita itu menjadi bentuk integral pertama dari persamaan Euler. Artinya kita ingin mengarahkan suku yang pertama ini itu akan tetap sama dengan 0, sehingga kita hanya punya suku yang kedua ini. Ya. Jadi bentuk persamaan yang rumit ini, yang ketika kita ingin menyelesaikan integralnya ya, ini akan tidak sederhana. Kita bisa mengarahkannya ke dalam bentuk integral pertama dari persamaan Euler. Ya. Jadi cara menyelesaikannya, kita arahkan dia ke bentuk integral pertama dari persamaan Euler ya. Bagaimana caranya? Nah, kalau di sini kita akan mencari solusi dari y ya, fungsi dari y, di mana y itu merupakan fungsi dari yx, maka agar kita bisa mengarahkannya ke integral pertama dari persamaan Euler, kita balik ya. Kita mencari fungsi dari x yang merupakan fungsi dari y. Nah, nanti ketika kita sudah mendapatkan fungsi x-nya, baru kita kembalikan ke fungsi y-nya ya. Kita inverskan dia. Jika sudah didapatkan ini, maka kita bisa dapatkan nanti yx-nya seperti apa ya. Kita balik. Jadi agar kita bisa menyelesaikan persamaan diferensialnya dengan mudah, persamaan Eulernya dengan mudah, kita arahkan kasus yang kita punya ke bentuk integral persamaan Euler. Dengan cara kita pertukarkan variabel bebasnya ya dengan variabel terikatnya. Jadi yang awalnya x variabel bebas, y variabel terikat, kita balik, x-nya menjadi variabel terikat dan y-nya menjadi variabel bebas. Sehingga nantinya persamaan kita akan menjadi lebih sederhana. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya kalau fungsi yang kita punya adalah x, berarti kita punya x aksen itu sama dengan dx dy ya. Atau ini kalau kita balik, ini akan sama dengan dy dx pangkat minus 1 ya. dy dx itu tidak lain adalah y aksen. Berarti ini sama dengan y aksen pangkat minus 1 atau sama dengan seper y aksen. Artinya dengan kata lain, x aksen dikali dengan y aksen itu sama dengan 1. Nah, ini persamaan pertama, hubungan pertama yang kita punya. Yang kedua, nah kita bisa punya dx, ini kita uraikan ya, menjadi dx dy dikali dengan dy ya. Ini kan saling cancel ya. dy dan dy ini saling cancel, berarti dx sama dengan dx. Tapi kita uraikan seperti ini. Nah, dx dy ini tidak lain adalah x aksen ya. Berarti ini sama dengan x aksen dy. Nah, inilah yang kita substitusi masuk ke dalam integral kita ya. Sekarang perhatikan. Kita punya bentuk integral fungsional seperti ini ya. Nah, kita gantilah y aksennya dan dx-nya sesuai dengan dua buah hubungan yang kita dapatkan ini. Jadi kita punya bentuk integral dari akar 1 ditambah y aksen kuadrat per akar y dx. Nah, perhatikan suku yang ini ya. Perhatikan suku yang ini. Bagian yang ini kita istilahnya kita transformasikan ya. Berarti kita akan tuliskan 1 ditambah y aksen kuadrat akar dx. Ini akan sama dengan akar 1 ditambah y aksen kuadrat. Dx-nya kita ganti dengan ini ya. Dx itu sama dengan x aksen dy. Seperti ini. Jadi dx-nya menjadi x aksen dy. Kemudian x aksennya kita masukkan ke dalam akar. Berarti akan sama dengan akar dari x aksen kuadrat ditambah dengan y aksen kuadrat dikali dengan x aksen kuadrat dy. Nah, kita dapatkan tadi x aksen dikali dengan y aksen sama dengan 1.
Berarti X aksen kuadrat dikali Y aksen kuadrat ini juga akan sama dengan 1 ya. Berarti kita dapatkan ini sama dengan akar dari 1 ditambah X aksen kuadrat DY. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Berarti kita dapatkan sekarang bentuk integral fungsional kita itu sama dengan integral dari akar 1 ditambah X aksen kuadrat per akar Y DY. Seperti ini ya. Nah, sekarang terlihat fungsional kita sekarang menjadi yang ini ya. Ini adalah fungsional kita. Di mana fungsional kita itu sekarang itu merupakan fungsi dari Y dan X aksen. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan Euler kita ya. Jadi kita akan punya persamaan Euler sekarang menjadi do F do X ya dikurang D dy dari do F do X aksen itu sama dengan 0. Nah, kita punya F-nya itu sama dengan akar 1 ditambah X aksen kuadrat per akar Y. Nah, berarti otomatis do F do X-nya, karena ini tidak mengandung X, ya, berarti do F do X-nya itu sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan D dy dari do F do X aksen itu sama dengan 0. Artinya suku yang ini itu haruslah konstan. Dengan kata lain, do F do X aksen itu sama dengan konstan. Jadi kita bisa mengarahkan seperti contoh soal yang sebelumnya ya, sehingga perhitungan kita menjadi lebih mudah. Atau sebut saja K ya. Berarti do X aksen dari fungsional yang kita punya. Fungsional kita yang kita punya sekarang adalah akar 1 ditambah X aksen kuadrat per akar Y. Ya. Ini harus sama dengan K ya. Nah, turunan ini saya akan langsung turunkan saja ya. Oh, sorry. Sebentar. Oh ya, sudah. Nah, turunan dari ini harus sama dengan konstan. Jadi ini tinggal kalian turunkan saja dan akan dapatkan persamaan, dia akan sama dengan konstan ya. Jadi kita mengarahkan fungsi yang kita punya itu menjadi fungsional yang kita punya hanya merupakan fungsi X aksen saja ya. Sehingga do F do X-nya sama dengan 0. Oke, karena waktunya sudah habis, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan nanti akan saya berikan tugas untuk latihan ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.